Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sistem pernafasan pada manusia. Pada sebelumnya kita sudah belajar sistem pernafasan pada hewan, apa saja alat pernafasan pada hewan berdasarkan jenis-jenisnya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan juga proses pernafasan pada manusia. Bapak ingatkan kembali bahwa pernafasan merupakan proses masuknya oksigen hingga ke alat pernafasan yaitu paru-paru dan disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida. Nah, di sini ada beberapa organ pernafasan pada manusia. Kita mulai dari awal, pintu masuknya oksigen yaitu melalui hidung. Nah, melalui hidung di sini terdapat bulu-bulu halus. Juga di hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu agar tidak masuk ke organ pernafasan yang lainnya. Jadi ini pintu gerbangnya, memiliki bulu-bulu halus untuk menyaring itu. Selain hidung juga kadang bernafas bisa juga menggunakan mulut. Biasanya ketika membutuhkan oksigen yang lebih banyak seperti sedang ngos-ngosan setelah olahraga ataupun berlari, ini bisa menggunakan mulut karena nanti jalurnya bersatu. Ya, namun berbedanya di sini tidak ada bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring debu dan juga kotoran yang masuk bersama udara. Nah, setelah hidung dan mulut, kemudian ada adenoid. Juga di sini kalau lewat mulut ada tonsil atau amandel. Nah, adenoid dan tonsil ini merupakan kelenjar getah bening yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan ataupun memerangkap virus-virus yang masuk bersama oksigen tadi. Apabila udaranya masuk setelah disaring debu-debunya masih ada virus dan kuman, nah adenoid dan tonsil berfungsi sebagai penjaganya agar virus dan kuman ini mati sehingga tidak ikut masuk ke organ pernafasan yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah melewati adenoid dan tonsil masuk ke faring. Nah, faring ini adalah percabangan ya. Percabangan dari hidung dan mulut. Kemudian rongga percabangan ini menuju ke epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan katup penutup sehingga saat kita makan, kan semua lewat mulut, saat kita makan makanan tidak masuk ke sini, ke paru-paru, sehingga bisa masuk ke esofagus atau nantinya masuk ke lambung. Ini esofagus ini untuk jalur menuju lambung. Nah, sedangkan untuk pernafasan masuk ke sini ke faring, ke trakea dan seterusnya ya. Jadi di sini ada pintunya lagi sehingga saat makan kita makanannya tidak masuk ke paru-paru. Sehingga kalau masuk ke paru-paru tiba-tiba kita masuk ke sini, misalkan gerbang sini tidak tertutup, akan langsung tersedak ya biasanya. Makanya di sini ada epiglotis berfungsi untuk buka tutupnya saluran pernafasan. Saat bernafas mereka ini terbuka, sedangkan makan ini tertutup agar tidak tertelan masuk ke saluran pernafasan. Nah, setelah di epiglotis masuk ke laring. Laring ini merupakan rumah tempatnya pita suara ya. Jadi pita suara atau suara-suara yang dihasilkan oleh pita suara ini rumahnya di sini di laring. Jadi pita suara ini bunyi karena adanya juga dorongan dari udara yang dari sini. Kemudian dari laring masuk ke trakea. Nah, trakea ini merupakan gangnya ya, jalannya menuju ke paru-paru. Di sini bisa kita pegang juga, di sini terasa ada seperti ini ya. Ada garis-garis tulangnya bergerigi gitu, untuk menjaga jalur pernafasan agar tetap kuat, tidak mudah terhimpit gitu ya, agar pernafasan tetap lancar. Kemudian di sini ada paru-parunya nih. Paru-paru ini dibagi dua, bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Ada dua buah paru-paru sepasang ya. Nah, dilindungi oleh tulang rusuk nih, tulang rusuk. Waktu itu kita sudah belajar bagian-bagian tulang. Nah, tulangnya di sini, tulang rusuk menjaga paru-paru saat kenapa berjarak seperti ini, karena mengikuti juga
gerakan paru-paru. Saat paru-paru mengecil, mereka ikut mengecil. Saat paru-paru membesar, mereka juga ikut lebih berjarak gitu. Kemudian di paru-paru ini isinya ini nih, ada pembuluh darah yang nantinya menjadi tempat mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Juga di sini ada bronchiolus, yaitu adalah saluran-saluran udaranya. Dari sini diperkecil kan, merupakan jalur-jalur udaranya. Nah, alveoli ini merupakan tempat pertukaran. Jadi tadi masuk oksigen ke sini, dialirkan ke seluruh tubuh, dibalikan lagi di sini ditukarkan menjadi karbon dioksida, kemudian disalurkan untuk dikeluarkan lagi ya. Jadi di sini alveoli ini adalah tempat bertukarnya oksigen dan juga karbon dioksida sebelum akhirnya dikeluarkan, dihembuskan kembali oleh nafas. Nah, itu bronkus, paru-paru kanan, paru-paru kiri sudah. Kemudian pleura. Nah, pleura ini merupakan selaput di sini pelindung paru-paru bagian luarnya ya. Ini merupakan pleura. Berfungsi juga sebagai pelumas agar paru-paru ini tetap tidak kaku gitu ya, agar bisa berfungsi bergerak, mengecil dan juga membesar seperti fungsinya. Juga pleura ini memisahkan antara paru-paru juga nih dengan dinding dada ini, sehingga tidak menempel ya. Jadi terpisah antara paru-paru dengan rongga dada di dalam tulang ini. Kemudian di sini ada diafragma atau otot perut. Jadi ini menyesuaikan saat paru-paru membesar, diafragma mengecil ke sini ke bawah. Saat ini mengecil, diafragma menekan ke dalam, sehingga di sini tidak ada rongga kosong saat kita bernafas, menarik nafas ataupun mengeluarkan nafas. Nah, itu dia bagian-bagian pada organ pernafasan dari ini sinus belum dijelaskan. Sinus ini berada nih di atas hidung ya, ada juga di atas sini, berfungsi untuk mengatur suhu yang dihirup ini agar udaranya tidak terlalu dingin misalkan saat dihirup, sehingga tidak melukai paru-paru ataupun organ pernafasan lainnya, sehingga disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Nah, itu dia organ pernafasan yang ada pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.